Selamat pagi teman-teman semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen proyek TI untuk pertemuan pertama. Materi ini akan di-recording. Oke, selanjutnya agenda pada kali ini adalah membahas tentang ada 4, kurang lebih ada introduction to project management, lalu ada project dan project management, lalu ada origin dari sebuah project, lalu juga pengertian dan definisi akan project, program, dan portofolio. Ini adalah untuk introduction project for management yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, kita akan membahas dan detail tentang project versus operations. Apa itu project dan apa itu operation dan apa perbedaannya. Mari kita lihat satu persatu seperti ini ada holiday organizations, ada management of payment at the end of the month, ada wedding planning, ada extra production Coca-Cola, ada travel management, ada membangun yang keenam ini membangun jembatan, lalu ada launching produk, ada billing atau penagihan, ada lomba 17 Agustus, lalu yang ke-10 ada summer campus seperti class meeting, lalu nomor 11 ada relaunch promotion campaign product, ada yang ke-12 adalah creation soccer tournament, ada nomor 13 ada commercial supply in manufacturing company, ada nomor 14 ada proses tender, lalu nomor 15 ada proses phone book sinkronisasi. Oke, kita akan bahas untuk yang awalannya apa itu project. Sebelumnya apa yang dipikirkan dengan sebuah dari project? Dari gambar di sebelahnya kita lihat ada project untuk pembangunan gedung atau super blok. Lalu contoh-contoh dari project apa saja? Karakteristik dari project itu apa saja? Mari kita akan jelaskan dari yang telah kita bahas dan contoh-contoh sebelumnya yang sudah disebutkan. Jadi project itu adalah suatu hal yang temporary ataupun sementara untuk menghasilkan suatu hal atau create unique product, baik itu berupa jasa ataupun hasil, service or result. Sehingga kalau perbedaannya antara project dengan operation adalah project itu terlihat dan biasanya itu berupa temporary. Sedangkan untuk hasilnya itu unik dan untuk tingkat kepastiannya itu high uncertainty atau tidak pasti sehingga risikonya juga tinggi. Sedangkan di operations adalah suatu hal yang berlangsung terus-menerus. Lalu hasilnya adalah repetitif berarti terus-menerus juga berlangsung monoton terus setiap harinya. Adapun untuk tingkat resikonya adalah mid to low uncertainty, bahkan menengah bahkan resikonya rendah, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana project mendrive perubahan di dalam sebuah organisasi? Sebelum kita bahas untuk bagaimana cara project mendrive sebuah organisasi, organisasi tentunya ada karena dia memiliki suatu tujuan dari bisnis ataupun tujuan dari organisasi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, project adalah untuk mengaktifkan ataupun enable business value creation itu tersebut. Adapun untuk mengaktifkannya, kita lihat ada dua, target atau goal yang diketahui dari sebuah project dalam suatu organisasi, yaitu tangible benefit yang terlihat manfaatnya, dan ada intangible benefit yang tidak terlihat manfaatnya, namun Anda kita rasakan. Yang pertama, tangible benefit diantaranya monetary asset, stockholder, equity ataupun utility, ada fixture, ada tools ataupun alat-alat untuk sebuah organisasi dan market share. Sedangkan yang intangible berupa goodwill, ada brand recognition ataupun brand yang akan lebih dikenal oleh masyarakat seperti proses dari branding. Lalu ada public benefit,
lalu trademark, dan strategic alignment, dan yang terakhir adalah reputasi dari organisasi tersebut. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang project initiation context. Dalam sebuah project, kurang lebih ada 4 hal yang berhubungan dengan konteks dari inisiasi itu. Di antaranya kita harus mengetahui tentang regulatory, tentang peraturan yang ada di perusahaan ataupun di organisasi, bahkan rule dari ataupun peraturan dari negara. Ada legal aspect dan ada social requirement. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui perihal kita harus mengetahui bagaimana untuk mensatisfy stakeholder baik yang di request maupun yang diperlukan, needed. Untuk selanjutnya ada bagaimana cara untuk meng-create, improve, baik itu produk yang fix, prosesnya maupun layanannya. Untuk selanjutnya adalah untuk mengimplementasi ataupun berubah dari bisnis itu sendiri, atau bagaimana strategi dari teknologi itu diimplementasikan dengan adanya sebuah project. Next. Nah, setelah kita bahas tentang project, lalu ada operations, kali ini kita akan bahas tentang project management. Apa itu project management? Project management adalah aplikasi dari sebuah pengetahuan, skill, tools, dan teknik untuk mencapai dari requirement yang di dalam sebuah project itu telah ditetapkan. Itu adalah dari project management sendiri. Dan project management dan strategi alignment-nya dalam sebuah organisasi, kita harus lihat dalam bentuk kurva segitiga ataupun piramid di bawah ini. Bagaimana organizational konteks dari strategic portfolio management itu terukur dan bahkan terbentuk. Yang perlu diingat bahwa kita harus tetap running dari sebuah perusahaan itu dalam sebuah project, dan ini berkaitan dengan ongoing operasi. Yang paling bawah kita ketahui ada organizational resources, baik itu internal maupun eksternal. Ada manajemen operasi, ada manajemen yang otorisasi terhadap program maupun project. Ini ada aktivitas projectnya. Lalu mulai di high level operation ada bagian planning dan manajemen. Ini ada project portfolio planning dan manajemen yang terdiri dari program maupun project itu sendiri. Lalu di atas lagi berhubungan dengan organizational strategi dan objektif apa yang dicapainya. Dan ini yang lebih tinggi lagi agar sesuai dengan juga misi dari perusahaan. Dan yang paling puncak adalah executive leadership dari tim itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang managing complex change ataupun bagaimana memanage sebuah perubahan yang kompleks. Ini kurang lebih ada 6 model, diantaranya jika cara membacanya jelas seperti ini. Jika kita ada visi, ada skill, lalu ada proses insentif, ada resource juga, ataupun ada sumber daya, dan ada action plan, maka akan terjadi perubahan. Sedangkan semua itu, jika tidak ada vision, itu akan menjadi kebingungan. Sedangkan jika semuanya ada, tapi tidak ada skill, maka yang ada adalah kekhawatiran. Sedangkan jika semuanya ada, tapi tidak adanya insentif, makanya ada resistance, ada kemungkinan unit atau organisasi itu tidak berjalan dengan baik dan ada perubahan turnover yang terus-menerus. Sedangkan jika semuanya ada tapi tanpa adanya resources atau sumber daya, maka yang ada hanya akan menjadi frustasi. Kita akan capek sendiri dalam mengerjakan ataupun running dari sebuah proyek tersebut. Lalu untuk yang terakhir adalah jika semua itu ada, namun tidak ada action plan, maka yang terjadi adalah start yang selalu tidak terjadi atau false start. Next, ini adalah project constraint ataupun batasan-batasan di dalam sebuah project.
Saya ganti dulu ini menjadi arrow. Oke. Untuk constraint yang pertama ada disajikan dalam bentuk segitiga. Constraint ini dengan batasan-batasan atau limitation atau bisa dikenal juga dengan baseline yang ada di dalam sebuah project. Di antaranya ada cost ataupun biaya, ada schedule ataupun jadwal ataupun waktu yang menjadi batasan, lalu ada scope atau ruang lingkup, dan itu semua akan menghasilkan yang namanya kualitas. Dan project constraint sendiri didefinisikan sebagai limiting factor ataupun faktor yang membatasi dari that effect yang bisa mempengaruhi the execution dari sebuah project. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang output, outcome, dan benefit. Untuk output akan menjadi sebuah outcome, dan outcome hasilnya akan menjadi sebuah benefit atau manfaat yang dirasakan baik oleh anggota project, baik oleh organisasi maupun oleh stakeholder, dan dalam hal ini ke masyarakat secara umum sebagai pasar ataupun market dari target dari project tersebut. Apa itu output? Output adalah apa yang menjadi project deliverable-nya, apa yang menjadi deliver ataupun hasil dari project itu sendiri. Lalu outcome-nya itu bagaimana dari deliverable itu, output-output yang tadi sebelumnya akan bisa merubah dari kondisi yang existing. Lalu apa itu manfaatnya? Bagaimana mengukur dari improvement dari hasil yang di outcome sebelumnya akan menjadi untuk mempertimbangkan dari istilahnya manfaat-manfaat ataupun kelebihan-kelebihan yang dapat dirasakan. Nah, itu berupa dari manfaat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang project, program, dan portofolio. Kita lihat dalam bagian di sini, secara sekilas teman-teman juga dapat melihat semua bahwa di dalam program itu terdiri dari project-project yang entitas masing-masing. Berada di dalam satu program. Dan ini juga ada program, dalamnya ada project-project, terus ada project yang tersendiri, ini tidak bersatu di dalam program yang masing-masing. Lalu kesemuanya ini terangkum dalam sebuah portofolio. Dan berdasarkan definisinya, portofolio adalah koleksi dari project ataupun program dan pekerjaan lain yang ada dalam sebuah grup tersebut secara bersama-sama yang memfasilitasi bagaimana manajemen itu dapat bekerja lebih efektif. Lalu untuk selanjutnya, program adalah grup dari project yang related ataupun yang berhubungan untuk memanage dan koordinasi bagaimana manfaatnya dapat di-obtain, dapat di-deliver dan dikontrol yang tidak available ataupun yang tidak ada, dan sehingga dapat di-manage secara individually. Oke, untuk pembahasan kali ini kita sudah bahas bagaimana project, program portofolio, lalu output, outcome, dan benefit, lalu selanjutnya ada project constraint, lalu ada managing complex change, perubahan, dan istilah-istilah dalamnya. Lalu ada project management dan strategic alignment, bagaimana project management itu yang berhubungan dengan sebuah organisasi dari misi visi perusahaan. Lalu apa itu project management, lalu kita bahas juga tentang project initiation context, 4 hal yang berpengaruh terhadapnya. Lalu ada bagaimana project itu mengenable kreasi ataupun pembentukan dari business value, dan itu semua terangkum dalam bagaimana project mendrive perubahan di dalam sebuah organisasi. Kita juga bahas tentang project versus operations, perbedaannya seperti apa, dan ini definisi dari project, lalu ini project, pembahasannya 3 hal yang berhubungan dengan project, lalu ini contoh-contoh dari project versus operations. Itu 4 agenda pada hari ini. Silakan jika ada yang ditanyakan dapat mengakses di e-learning-nya. Saya cukupkan demikian untuk pada hari ini pembahasannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.